kembali ya dalam ngobrol bareng Save Our Borneo. Kita kembali lagi di program Save Our Borneo yang namanya Ngobar. Dengan segenap hati juga Savers, hari ini kami masuk atau mengadakan kembali kegiatan Ngobar. Halo Savers, senang bertemu lagi di Ngobar SOB, ngobrol bareng Save Our Borneo dengan saya Putri yang akan jadi pemandu dalam Ngobar SOB kali ini. Edisi Ngobar kali ini kita kedatangan perempuan muda yang sangat aktif, multitalenta, dan berpotensi ke depannya mungkin menjadi jurnalis atau praktisi hukum di masa depan. Biar Savers nggak penasaran, yuk kita kenalan sama narasumber kita hari ini. Halo Deborah. Halo Kak Putri. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Kakak, bagaimana kabarmu Kak? Baik, puji Tuhan baik Ya, juga. Bagus. Bisa kali ya sebelum kita ngobrol banyak, Deborah memperkenalkan diri dulu, nama lengkapnya siapa, dipanggil apa, dan saat ini kesibukannya apa aja. Oke, makasih Kak Putri. Halo Savers, namaku Tata Deborah Agnesia, tapi aku lebih suka dipanggil Deborah Kak. Karena Deborah itu ada makna tersendiri bagi aku. Ya, apa tuh? Maknanya adalah Deborah ini seorang perempuan nabi di dalam Alkitab yang dia itu punya sifat atau karakter yang kuat gitu. Dia seorang pemimpin dan saat itu dia mendobrak sistem patriarki di Perjanjian Lama di Alkitab. Dia memimpin gitu, memimpin laki-laki. Nah, jadi harapannya aku juga bisa menjadi seperti dia gitu. Amin. Wah, keren. Yes. Kalau kesibukan, aku masih jadi mahasiswa akhir gitu, semester 7 yang sekarang juga sedang mengerjakan skripsi gitu ya, agak pusing sebenarnya, tapi itu hal yang emang harus dilakukan. Terus di sisi lain, aku juga aktif di lembaga pers, juga di komunitas Laman Kita ada di Kota Waringin Barat gitu, teman-teman yang memang aktif berdiskusi ataupun advokasi tentang isu-isu seputar daerah, masyarakat adat terutama gitu, dan lingkungan juga. Ya, berkaitan dengan aktivitas Deborah tadi yang aktif di lembaga pers. Kalau Deborah sendiri atau bersama kawan-kawan familiar nggak sama isu lingkungan, terutama di daerah Kalimantan Tengah? Oh, oke. Makasih, that's a really good question Kak Putri. Kami cukup familiar dengan isu lingkungan yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, kalau kita berbicara tentang persoalan lingkungan, memang Kalimantan Tengah itu menjadi epicentrum persoalan lingkungan di Indonesia gitu. Ditambah lagi Kalimantan Tengah ya secara general begitu merupakan wilayah yang kaya secara ekologis tapi juga rentan secara politik. Ya, ada beberapa isu yang kami dan teman-teman itu concern. Salah satunya adalah isu tentang deforestasi. Ya mungkin bagi sebagian besar orang isu deforestasi ini merupakan hal yang klise. Dan ya sudah, berarti deforestasi sekedar penebangan pohon secara liar atau alih fungsi lahan hanya sebatas itu. Tapi sebenarnya yang terjadi melalui deforestasi ini, pemicunya itu sangatlah kompleks dan juga sangat sistemik. Dia juga berkaitan dengan bagaimana dominasi kepentingan besar di baliknya. Terus juga pada akhirnya berimplikasi ke konflik agraria berkepanjangan yang beberapa kali kami juga di Kota Waringin Barat bersama teman-teman juga melakukan advokasi untuk itu, dan sekaligus juga melakukan pengorganisiran dalam hal pendidikan, bagaimana mengubah paradigma teman-teman terutama mahasiswa untuk mengerti isu yang kami perhatikan ini tadi. Iya. Menarik. Hal ini juga menarik bukan hanya karena kita sama-sama Gen Z ya. Ya, betul. Tapi isu lingkungan ini sebenarnya juga jadi persoalan yang gak ada habisnya di Indonesia, terutama di Kalimantan Tengah. Nah, obrolan kita hari ini dengan adanya Deborah di sini juga ada korelasinya dengan tema kita hari ini. Nah, tema ngobar kita hari ini itu adalah gimana sih cara Gen Z berkontribusi dalam persoalan lingkungan, terutama di Kalimantan Tengah. Nah, tadi seperti yang di awal Deborah bilang, katanya Deborah bersama kawan-kawan menggagas lembaga pers Mardaheka. Betul. Mardaheka di Universitas Untama, Kota Waringin Barat. Betul. Boleh nggak sih berbagi cerita? Apa sih gagasan utama Deborah dan kawan-kawan, landasannya untuk ngebangun organisasi ini? Sebenarnya kalau kita
kalau kita ngobrolin tentang bagaimana sih kemudian ada komunitas ini gitu, ada organisasi ini gitu, itu nggak terlepas dari jalan panjang kami sih, kawan-kawan mahasiswa atau pemuda-pemuda daerah yang peka sama isu daerah itu untuk mengorganisir. Jadi intinya kayak perjalanan ini sudah panjang gitu. Baru kemudian ada tumbuhlah organisasi kampus untuk mahasiswa saat itu yang ingin mengakomodasi teman-teman yang ingin bersuara, yang ingin belajar tentang isu-isu di daerah. Nah, salah satunya isu-isu lingkungan yang menjadi tema diskusi kita kali ini gitu. Nah, kami itu sebenarnya dalam lembaga pers ini berangkat dari mungkin kalau aku boleh bilang tuh kayak apa ya, ide-ide idealis gitu sih Kak. Karena yang kami lihat di daerah, ini kan kami base-nya di Kota Waringin Barat gitu ya. Di Kota Waringin Barat itu sendiri, media arus utama atau Instagram misalkan kayak akun-akun Instagram yang khusus Pangkalan Bun yang menyebarkan berita, itu mereka tidak pernah menyebarkan sisi lain dari Pangkalan Bun itu, sisi lain dari orang-orang di Pangkalan Bun itu, misalkan orang-orang pinggirannya, bagaimana masyarakat adatnya misalkan, atau bagaimana komunitas-komunitas lain lah, disabilitas dan segala macam itu kemudian ada kayak gitu. Itu nggak pernah sama sekali, maksudnya menjadi headline atau menjadi perbincangan di media arus utama. Nah, kemudian berpikirlah teman-teman ini, bagaimana kemudian kita bisa atau kita membuat saja gitu sebuah komunitas atau organisasi untuk menyeimbangkan narasi-narasi yang dibuat oleh media arus utama. Ini tuh memang kedengarannya idealis dan pekerjaan besar gitu. Cuman kayak teman-teman bilang it's okay, semuanya memang harus dimulai dari hal yang kecil dulu, dan nggak apa-apa kita bermimpi aja untuk ya bisa menjadi sebuah organisasi atau komunitas yang bisa menyeimbangi narasi-narasi dari media arus utama itu tadi. Makanya pelan-pelan teman-teman gitu kan, secara lingkup kecil mengadakan diskusi tentang tema lingkungan, kriminalisasi. Beberapa kali juga teman-teman lembaga pers itu ikut juga mengadvokasi gitu kan. Misalkan seperti ada kasus di Kota Waringin Barat itu 3 petani kinji yang dikriminalisasi. Ada juga kepala desa Tempayung yang baru tahun lalu dikriminalisasi dan dia keluar Januari ini kemarin gitu. Nah, jadi ya idenya tuh berlandaskan hal-hal yang idealis bagi pemuda gitu kan, dan cita-cita yang sangat besar, tapi kami percaya bahwa sekecil apapun kami bisa buat setidaknya perubahan di daerah. Tadi kan Deborah bersama kawan-kawan sudah melaksanakan banyak sekali tuh aktivitas dan advokasi membersamai masyarakat gitu. Selama gerakan yang dilakukan Deborah dan kawan-kawan dengan isu lingkungan yang kompleks tadi, mana sih yang paling kompleks gitu, yang paling urgent? Oke, yang paling urgent sekali dari semuanya. Oke, berarti terkait dengan advokasi yang sudah kami lakukan, mana yang kemudian sangat urgent ya? Isunya yang paling urgent. Jadi dari beberapa kasus yang sudah kami advokasi itu semuanya sama, yaitu berkaitan dengan konflik agraria berkepanjangan gitu. Nah, artinya kalau kita ngomongin konflik agraria, kita nggak bisa melepas dari akar masalahnya atau akar masalahnya apa yang membuat kemudian konflik agraria ini ada gitu. Nah, dalam konteks kasus yang kami advokasi itu, penyebab utamanya adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit, dan hal ini berkaitan juga dengan deforestasi yang seperti aku singgung di depan tadi. Nah, memang kalau kita ngomongin soal diskursus lingkungan ya Kak, diskursus lingkungan di Kalimantan Tengah itu seringkali direduksi menjadi kayak persoalan kayak individual, ya kan? Persoalan moral, persoalan teknis. Oh, kalau kamu misalkan tidak ingin ada konflik di sini, berarti kamu ya udah jaga wilayahmu sendiri. Kamu ya berkebun sendiri, atau kamu ya kalau tidak ingin ada polusi tempatmu jangan membakar segala macam. Padahal hal-hal yang kayak begini dia itu sangat sangat menyesatkan, karena artinya dia mereduksi si akar utama permasalahannya yang bukan itu. Tapi kita dipercaya untuk kita dibuat percaya bahwa konflik agraria yang terjadi, deforestasi yang terjadi, itu semata-mata hanya karena kebodohan
bagi sebagian orang, kata sebagian orang karena kebodohan masyarakat atau ketidaktahuan masyarakat. Padahal di belakang itu ada aktor-aktor besar, hantu-hantu tuan kebun, Iya. yang bekerja di belakang layar sehingga berimplikasi pada yaitu kasus yang kami advokasi, banyaknya konflik agraria yang berkepanjangan, orang-orang yang ingin menuntut haknya, orang-orang yang berjuang akhirnya dikriminalisasi berhadapan dengan aparat penegak hukum. Begitu. Sepakat sih sama yang disampaikan oleh Deborah tadi, yang seharusnya ini politik bisnis antara pembisnis dengan masyarakat di sana, Iya. nggak jarang isunya digeser ke masalah hukum. Betul, Dan betul. bahkan nggak jarang Iya. konflik antara yang harusnya korporat dengan Iya. masyarakat, ini malah dijadikan konflik antara aparat dan masyarakat. Iya, Benar-benar. betul. Dan parahnya ya Kak, hari ini tuh pemerintah kayak memberikan karpet merah untuk korporasi-korporasi rakus ini menjalankan ekspansi yang sangat masif itu di contohnya kayak let's say di wilayah-wilayah adat. Dan pola ini tuh kayak yang selalu berulang dan dia tuh konsisten. Yang pertama, pemerintah memberikan izin konsensi kepada korporasi. Dan yang kedua adalah wilayah adat tidak diakui secara administratif. Nah, jangankan ya Kak, jangankan kita ngomongin tentang wilayah adat diakui secara administratif. Benar. Pengakuan terhadap komunitas masyarakat adat, meskipun sekarang ada aturannya melalui Permendagri nomor 52 tahun 2014, di beberapa daerah, khususnya di Kalimantan Tengah, itu selalu mangkrak kalau kata kita, nggak jalan di tempat. Nah, barusan ini, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Kabupaten Kota Waringin Barat itu mengupayakan komunitas masyarakat adat, ya salah satunya beberapa di antaranya memang komunitas yang kami advokasi kasus-kasus sebelumnya gitu kan. Kami mengupayakan adanya SK yang keluar dari Bupati terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kota Waringin Barat. Tapi apa jawaban dari salah satu orang di situ adalah kami belum tahu, ini akan kami kaji terlebih dahulu ke wilayah-wilayah yang lain. Kami ingin mencari tahu dulu apa kontribusi dan manfaatnya untuk daerah. Maksudnya kayak perspektifnya itu ternyata sangat kapitalis, sangat profitable, sangat profit lah. Iya. Paradigmanya sudah seperti itu gitu. Jadi dalam hal ini, ya makanya seperti yang aku bilang tadi, konsepnya itu polanya selalu berulang. Pemerintah memberikan izin, wilayah adat tidak diakui, perusahaan masuk, dan orang-orang di situ, masyarakat lokal, itu kehilangan akses atas sumber daya mereka di daerah. Makanya terjadilah ketimpangan pengelolaan lingkungan, ketimpangan akses terhadap lingkungan itu tadi yang kemudian ya akhirnya ada konflik-konflik yang timbul, konflik-konflik agraria yang berpanjangan yang tidak akan ada habisnya, gitu. Ya, dan ini sebenarnya memang jadi permasalahan yang kompleks bahkan dari dulu sampai sekarang. Betul. Di mana sebenarnya pengelolaan lingkungan yang harusnya dengan cara yang lestari justru dia malah kontradiktif itu dengan kepentingan ekonomi, keperluan ekonomi. Dan mengenai masyarakat adat tadi juga ya itu agak-agak sensitif untuk ngebahas itu, tapi ya sudah gitu mereka gitu kan. Dan kemudian selama gerakan Deborah dan kawan-kawan gitu dalam advokasi, publikasi dan lain-lain, ada nggak masalah gitu atau sesuatu yang mengganggu pergerakan kawan-kawan gitu selama ikut bergerak bersama masyarakat gitu? Jawabannya ada banget, dan kami rasa ya Kak, tantangan-tantangan seperti yang pertama, tekanan dari pihak eksternal, dari let's say Intel gitu kan, atau memang tekanan-tekanan dari orang sekitar kayak gitu kan, atau upaya-upaya pembungkaman lainnya itu kupikir nggak hanya di kami, tapi di pengorganisiran atau di teman-teman yang memang melakukan kerja serupa itu pasti ada gitu. Cuman ya kami meresponnya itu nggak yang gimana Kak. Cuman kami ya ini saja tetap aja kami maksudnya berkumpul gitu kan. Kita berdiskusi bareng kayak gitu. Kita maksudnya intinya kita tuh mengorganisir diri sendiri, mengorganisir komunitas kita sendiri gitu. Kita tahu ini yang kita hadapin, kita tahu kita menghadapi
apa ya gejala-gejala pembungkaman kayak gitu. Tapi ya sudah gitu. Selama ini ya bagaimana kami mengatasinya itu dengan mengorganisir diri. Apa yang terjadi kita bahas bersama. Seperti itu sih Kak. Nah, terkait isu lingkungan yang kompleks tadi, bagaimana gerakan kawan-kawan. Kita sebagai Gen Z nih, Gen Z. menurut Deborah, kita kan sebagai Gen Z itu sering diberi stigma kurang oke nih. Oh, generasi strawberry juga. Iya, karena dianggap entah dia terlalu berani atau dianggap terlalu skeptis. Terlalu skeptis sama isu-isu gitu. Setuju nggak sih sama pendapat semacam ini? Aku kurang setuju, jujur. Kenapa? Jujur Li, aku kurang setuju. Karena gini, kalau kita ngomongin tentang Gen Z dan konteks mereka hari ini, kita itu merupakan pewaris dari kerusakan lingkungan yang udah terjadi sejak lama gitu. Kita juga berhadapan dengan sistem politik yang udah aku bilang bobrok. Iya. Dan masalah yang ketiga adalah kita ini berhadapan dan ya bisa dibilang mewarisi narasi-narasi pembangunan yang jompang. Nah, ya. Dengan 3 konteks ini kan dia melebar ya Kak ke berbagai macam hal begitu. Yang pada akhirnya Gen Z ini menjadi generasi yang sangat depresi gitu. Dan ketika ada misalkan generasi-generasi milenial, boomers segala macam mengata-ngatai Gen Z, kita di sini sebagai generasi yang kurang oke, kayaknya itu nggak adil gitu dengan konteks dengan kondisi kita yang kayak begini. Nah, kurasa ya Kak ya, sebenarnya yang perlu dilakukan itu simple sih. Ya kalian sebagai generasi milenial yang di atas kami yang merasa lebih yang merasa lebih daripada kami gitu, berempati aja gitu. Coba untuk memahami aja gitu bagaimana kondisi Gen Z hari ini. Nah, di lain sisi memang aku merasa ada beberapa, mungkin sebagian Gen Z itu terutama dalam konteks di Kalimantan Tengah ya Kak, kurang peka sama isu yang ada di daerah, terutama tentang isu-isu lingkungan, seperti jadi tema kita hari ini. Ya itu tidak bisa aku menafikan gitu kan, karena itu memang ada sebagian teman-teman yang tidak ingin belajar tentang itu. Tapi sebenarnya ini juga mungkin bisa menjadi pesan ya bagi teman-teman Gen Z yang sedang menonton podcast kita ini gitu. Kayaknya kita yang dekat sama teknologi, kita yang dekat sama internet gitu kan. Lebih baik memang maksudnya menggunakan internet itu mungkin untuk keperluan yang lebih berguna gitu. Ya, sebenarnya kalau aku ngomong kayak gini agak gimana gitu sih sebenarnya ya, karena yang terjadi pun dalam hal ini sifatnya sangat kompleks itu tadi. Cuman ya seharusnya ya sebagai Gen Z, karena kita dekat sama teknologi dan internet, kita bisa memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Contohnya adalah kita misalkan ingin menjadi penyeimbang pemerintah atau kita ingin membuat narasi pembanding. Kita nggak perlu sebenarnya turun ke jalan, menampakkan muka kita di depan pengadilan negeri atau di depan DPRD misalkan. Kita bisa melakukan itu misalkan memproduksi hal-hal yang dalam tanda kutip produktif seperti tulisan atau video atau dokumentasi foto atau segedar ada istilah Kak, baru namanya clicktivism. Jadi dia tuh jadi aktivisme yang melalui internet dia tinggal ketik-ketik kayak buzzer, tapi bukan buzzer gitu. Dia kayak yang ya itu ikut diskusi secara online, internet, di media platform Instagram, X dan segala macem. Dan harusnya itu juga bisa dilakukan oleh Gen Z sih dalam konteks ini. Nah, jadi itu juga bisa mungkin mengurangi stigma kita sebagai Gen Z yang katanya kurang oke gitu. Nah, dengan tadi katanya apa? Clicktivism. Yes. Dengan ada istilah baru tuh clicktivism Gen Z yang sangat-sangat familiar dengan dunia online. Yes. Menurut Deborah nih, bagaimana sih cara Gen Z itu untuk bisa berkontribusi baik secara daring maupun secara langsung gitu dalam konteks isu lingkungan yang kompleks ini tadi? Pertama, memang hal yang pertama dilakukan karena kita harus menyadari dulu konteks di daerah kita sekarang itu bagaimana. Jadi
aku dan teman-teman petakan terutama di Kota Waringin Barat itu memang masih minim Gen Z yang bisa memanfaatkan media internet atau apapun itu di sosial media itu untuk keperluan itu gitu. Nah, yang bisa kita lakukan pertama adalah memetakan itu dulu gitu. Dan yang kedua, mungkin teman-teman Gen Z yang asik dan bisa paham gitu kan dengan isu lingkungan atau isu-isu sosial lainnya tuh bisa mulai menggunakan media sosialnya. Contohnya story Instagram itu kan biasanya banyak dilihat oleh orang. Mungkin bisa dimulai dari hal-hal yang seperti itu dulu. Repost. Betul. Nah, itu tuh maksudnya itu hal yang kelihatan sederhana ya Kak. Tapi itu kayak maksudnya orang tuh melihat dan orang tuh tahu oh ternyata di Kalimantan nih ada isu ini. Oh ternyata yang terjadi tuh ini gitu. Nah, setidaknya orang tuh paham dulu, tahu dulu apa isu yang sekarang tuh sedang terjadi di tempat kita gitu. Jadi Gen Z yang asik, yang tahu ini mungkin bisa memulai dulu dari hal-hal yang kecil kayak begitu. Dan yang ketiga, kami tuh selalu percaya dengan pengorganisiran. Nah, pengorganisiran ini memang sifatnya itu terutama ya Kak, di konteks sekarang yang sangat krisis bagi aku gitu. Pengorganisiran ini memang sifatnya itu jangka panjang. Dia nggak bisa langsung tek gitu jadi gitu. Tapi mengorganisir 2 step tadi yang ku bilang di awal itu merupakan bagian dari pengorganisiran. Nah, pengorganisiran selanjutnya mungkin ya bisa seperti teman-teman kita mengundang kawan-kawan untuk ada diskusi terbuka kayak gitu kan. Atau bisa juga pendekatan secara personal ke adik-adik, mahasiswa atau orang-orang yang kita kenal di tempat kerja itu bisa banget ya. Setidaknya mereka bisa memahami lah apa yang menjadi krisis atau isu di daerah gitu sih Kak. Oke. Balik lagi nih ke pembahasan awal tadi yang soal lembaga pers mahasiswa yang digagas oleh Deborah dan kawan-kawan. Yang pasti sebagian besar orang yang ada di dalamnya adalah para Gen Z nih. Gen Z. Para Gen Z. Indeed. Boleh cerita nggak sih apa aja yang bisa dilakukan di sana? Dan apa yang dilakukan di sana tuh biasanya untuk apa? Jadi begini. Lembaga pers seperti yang sudah kusinggung sebelumnya Kak, beranjak dari sebuah mimpi besar gitu. Tapi ya untuk mencapai itu memang perlu step-step, nggak bisa langsung gitu. Apa yang selama ini kami lakukan, kami mengorganisir. Nah, mengorganisirnya lewat apa? Lewat pendidikan. Pendidikan seperti apa? Pendidikan menulis. Menulisnya dengan terverifikasi. Kami juga menyelenggarakan pelatihan. Selain itu ada juga diskusi-diskusi yang informal ya, yang tidak formal seperti harus ada apa sih namanya Kak? Spanduk ya? Spanduk. Yang kayak di brosur segala macam. Nah, kami kadang diskusi informal waktu ngopi di suatu tempat kayak begitu. Terus pengorganisiran ini tuh dimaksudkan untuk setidaknya memberikan mereka tuh pengetahuan mendasar yang umum dulu tentang apa yang menjadi isu di daerah kita gitu. Nah, jadi menulis secara terverifikasi, terus juga teman-teman sudah mulai memproduksi video belajar di sana, berdiskusi yang seperti ku bilang tadi, ya pengorganisiran yang sifatnya tuh halus dulu sih Kak. Ya, jadi pelan-pelan kita itu memberikan pendidikan yang dalam tanda kutip lebih besar nantinya. Jadi kerjanya kawan-kawan biasanya di publikasinya di mana tuh? Ada website sendiri sama Instagram. Website kita mardahekapress.id sama di Instagramnya lpm_mardaheka gitu. Terakhir nih, apa harapan Deborah untuk lingkungan khususnya di Kalimantan Tengah dan saran apa yang bisa Deborah kasih agar kita nih para Gen Z juga bisa berperan aktif berjuang menjaga dan melestarikan lingkungan? Kalau bagi aku ya Kak, kalau kita ngomongin saran dan apa yang bisa kita lakukan as a Gen Z, pertama keadilan ekologis itu bisa dicapai kalau misalkan ada perubahan paradigma dalam pengelolaan lingkungan gitu. Nah, dalam hal ini kalau aku boleh ngasih saran, sebenarnya saran yang mungkin sangat bisa dilakukan dan yang paling berefek besar adalah kita kembali membangun kedaulatan masyarakat adat gitu. Ya, sebenarnya memberikan kedaulatan kepada masyarakat adat itu belum tentu ya hutan atau lingkungan itu lestari gitu. Nah, tapi maksudnya kedaulatan di sini adalah
ya kita tidak hanya memberikan misalkan wilayah adat mereka, kita tidak hanya membiarkan mereka mengelola hutan gitu, tapi juga kita bagaimana caranya untuk membuat mereka berdaulat secara ekonomi. Dan ini sangat butuh yang namanya demokratisasi akar rumput. Selain itu, sebagai Gen Z, bagi aku ya Kak, untuk mendukung wacana ini tadi, yang seperti sudah aku singgung sebelumnya, kita yang dekat dengan teknologi, kita yang dekat dengan internet, kita bisa memanfaatkan itu untuk melancarkan wacana-wacana itu tadi. Seperti kita yang sudah kita lakukan, misalkan kita bisa menulis, kita bisa membuat ya diskusi, intinya kayak pengorganisiran yang sifatnya tuh mendidik begitu. Nah dengan cara itu, aku pikir nggak tahu ya, mungkin perlahan-lahan bisa dicapai yang namanya keadilan ekologis itu tadi. Ya meskipun dalam konteks hari ini, jujur li aku sebagai Gen Z agak pesimis. Tapi ya kita tetap jalan gitu kan. Siapa tahu ada sinar terang yang akan menyambut kita di depan nantinya. Dan selain itu mungkin sebagai Gen Z kita jangan berhenti di tahap awareness atau kesadaran atau kampanye semata gitu. Mungkin aku boleh kasih contoh satu, Pandawara Group yang mereka suka bersih-bersih sungai gitu kan. Yang dilakukan mereka mungkin kelihatan baik gitu, tapi itu nggak cukup gitu. Mereka dan kita semua di Kalimantan Tengah perlu melakukan hal yang lebih daripada itu. Kita perlu memahami mekanisme kelas, bagaimana kapitalisme itu bekerja dalam hal ini begitu. Dan pendidikan-pendidikan progresif lainnya. Gitu sih dari aku, Kak. Nah, Savers, kita sudah ada di penghujung ngobar hari ini. Jadi kesimpulan kita pada obrolan hari ini adalah isu lingkungan merupakan isu yang kompleks dan permasalahan ini mungkin saja tidak akan pernah berkesudahan. Untuk itu, mari kita sama-sama tidak hanya Gen Z, namun semua generasi untuk sadar mengenai betapa gentingnya situasi lingkungan kita saat ini, sehingga kita sadar isu ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih dengan cara stop melakukan deforestasi dan hutan lebih baik dikelola oleh masyarakat adat. Let's save our Borneo.